Halo, senang banget bisa ketemu kita lagi di sini. Oke, hari ini kita bakal ngebedah sesuatu yang jujur aja benar-benar menarik buat dunia pendidikan kampus. Coba kalian bayangin deh, sebuah jurusan pariwisata yang nggak cuma jadi tempat kuliah biasa, tapi beneran bertransformasi jadi pusat keunggulan yang siap tarung di level global. Keren banget kan? Nah, itulah visi besar dari proposal Pariwisata Melaju, gagasan dari calon ketua jurusan Dimas Bayu Pinandoyo. Buat kalian yang peduli sama masa depan vokasi, inovasi kampus, dan pengen tahu gimana sih nyetak lulusan kelas dunia, pastiin dengerin sampai habis. Karena paparan ini bakal ngebuka mata kita banget. Langsung aja kita intip peta jalannya ya. Kita bakal bahas 5 hal utama hari ini, visi pariwisata masa depan, 5 pilar misi melaju, program kerja unggulan, jalur transformasi pariwisata, dan bermuara pada kemandirian dan masa depan jurusannya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, visi pariwisata masa depan. Coba perhatiin deh kalimat visinya. Ada 3 kata kunci yang menurut saya benar-benar jadi highlight. Inklusif, berdaya saing global, dan unggul. Ini bukan sekedar jargon kosong loh teman-teman. Visi ini tuh ngebuktiin komitmen bahwa nyetak SDM yang kreatif dan prestasi mahasiswa itu bukan sekedar hasil kebetulan aja. Nggak gitu, tapi benar-benar dirancang sebagai fondasi utama. Jurusan masa depan itu harus jadi ekosistem yang ramah buat semua orang, di mana tiap individu benar-benar didorong untuk lewatin batas lokal mereka dan nembus standar internasional. Lanjut ke bagian kedua nih, 5 pilar misi melaju. Nah, kata melaju ini kan artinya lari kenceng ke depan ya, dan ternyata ini tuh sebuah akronim taktis. Kita bedah satu-satu ya. M itu buat mengakselerasi kualitas SDM. Jadi targetnya bikin lingkungan kerja yang adaptif, setara, dan pastinya tanpa diskriminasi buat dosen dan staf. Terus E, ekosistem prestasi mahasiswa yang nyambung langsung sama kebutuhan industri. L-nya, literasi teknologi dan inovasi. Mahasiswa zaman sekarang kan nggak bisa cuma jago teknis doang, wajib banget melek digital. Lalu A, aksi kolaborasi pentahelix. Ini semacam ngebangun super network sama pemerintah, industri, komunitas, sampai media. Dan yang terakhir JU, juara tata kelola. Intinya bikin urusan administrasi jurusan itu transparan, akuntabel, dan berbasis pelayanan prima. Kelima pilar ini tuh ibaratnya mesin turbo buat ngerubah jurusannya. Tapi tunggu dulu, gagasan ini nggak berhenti cuma di urusan birokrasi yang kaku. Ada nyawa, ada etos kepemimpinan di baliknya. MELAJU ini juga dimaknai sebagai karakter personal, mandiri, empati, luas, agresif, dan jujur. Ini tuh ngingetin kita, strategi yang sekeren apapun pasti butuh karakter eksekutor yang kuat, ya kan? Empati buat ngejaga kesetaraan, sikap agresif biar kita nggak setengah-setengah ngejar prestasi, dan pastinya kejujuran buat jaga integritas seluruh ekosistem kampus kita. Bener-bener pondasi karakter yang solid. Kita masuk ke bagian ketiga, yaitu program kerja unggulan. Dari tadi kan kita ngomongin konsep filosofisnya nih, sekarang pertanyaannya, apa wujud nyatanya? Ada 3 langkah yang bisa langsung dieksekusi, alias quick wins. Pertama, Tourism Equality Forum. Ini tuh semacam ruang ngobrol santai tapi rutin buat mastiin kesejahteraan dan kesetaraan semua SDM di kampus. Kedua, Student Achievement Hub. Bayangin ini kayak unit inkubator khusus buat nemenin dan ngelatih mahasiswa supaya bisa menangin berbagai kompetisi bergengsi. Dan ketiga, SDM Upgrade Series. Ini penting banget, ngasih pelatihan bersertifikat standar global buat pastiin para dosen dan staf nggak ketinggalan zaman. 3 solusi praktis ini bakal kerasa banget langsung manfaatnya. Oke, kita melangkah ke bagian keempat, jalur transformasi pariwisata. Coba kalian bayangin lagi ngebangun sebuah gedung. Kalian kan nggak mungkin dong tiba-tiba bikin atap tanpa punya pondasi yang kokoh. Nah, strategi ini dirancang pakai metafora arsitektur 3 tahap yang brilian banget sih menurut saya. Kita mulai dari pondasinya, yaitu TEFA atau Teaching Factory. Terus, magang internasional itu ibarat jembatannya, yang nanti bakal nganterin kita ke tujuan akhirnya, yaitu ngebangun UPA alias Unit Penunjang Akademik Pariwisata. Mari kita bedah pondasinya dulu si TEFA ini. Pola pikir lama tuh sering nganggep TEFA cuma sekedar lab tempat mahasiswa coba-coba praktek doang. Tapi di proposal ini, mindset itu dirombak total. TEFA, entah itu restoran kampus, fasilitas laundry, atau biro perjalanan di dalam kampus, harus dioperasiin persis kayak miniatur industri sungguhan. Dosen pengelolanya juga wajib punya sertifikat asesor. Dan yang paling gokil nih, TEFA ini bakal dijadiin saringan internal yang ketat banget. Cuma mahasiswa yang berhasil lolos sertifikasi di TEFA inilah yang nanti dapat rekomendasi buat berangkat magang ke luar negeri. Terus pas ngelematin jembatannya,
Nah, konsep di tahap kedua ini keren abis. Biasanya orang mikir magang internasional itu udah sukses kalau mahasiswanya berhasil dapat tiket dan berangkat. Selesai. Tapi di sini, magang itu dilihat sebagai jalan tol dua arah. Fokus utamanya ada di transfer knowledge. Jadi mahasiswa yang pulang dari magang di luar negeri itu wajib banget bawa standar layanan global yang mereka pelajari. Misalnya, standar hotel bintang 5 dari Dubai atau Singapura. Buat ngebantu nge-update kurikulum dan operasional di TEFA kampusnya sendiri. Kasarnya gini, mereka pergi buat belajar global, pulang buat ngebangun kampus lokal. Luar biasa kan? Lalu, di mana ujung jalan transformasi ini? Jawabannya ada di UPA Pariwisata. UPA ini nantinya jadi payung hukum sekaligus sayap bisnisnya jurusan. Dengan bertransformasi jadi UPA, jurusan bakal punya otonomi alias kebebasan yang jauh lebih luas. TVPA jadinya nggak cuma sekedar fasilitas akademik, tapi benar-benar jadi unit profesional yang bisa ngasilin cuan atau keuntungan nyata buat kampus. Selain itu, sebagai UPA, urusan birokrasi buat kerjasama dengan pihak luar atau ngurus magang global itu jadi jauh lebih gampang, lincah alias agile. Nggak ada lagi cerita kesendat di administrasi yang berbelit-belit. Dan sekarang kita sampai di bagian kelima, sekaligus yang terakhir. Kemandirian dan masa depan. Poin krusial dari semua yang kita bahas tadi adalah kita harus ngelihat seluruh tahapan ini sebagai satu rantai pasok kualitas yang nyambung terus. Dimulai dari input, lewat rekrutmen dan pelatihan buat nyiapin kesiapan mental dan skill teknis, terus masuk ke fase proses di TEFA, ini ajang simulasi industri yang benar-benar ngehasilin produk layak jual dan dapat sertifikasi. Habis itu kita melangkah ke ekspansi lewat magang global buat ngebuka wawasan dan koneksi sedunia. Nah, semuanya bermuara di output akhir di mana pengelolaan mandiri di bawah UPP terjadi. Hasilnya, kampus dapat kemandirian yang utuh, nggak cuma mandiri secara kurikulum akademik, tapi juga finansial karena ada revenue stream atau pemasukan yang jelas, benar-benar desain ekosistem yang mandiri. Pada akhirnya, cetak biru sementereng ini pasti butuh teamwork dan semangat juang yang sama dari seluruh komunitasnya. Pariwisata Melaju ini sebenarnya bukan sekedar dokumen visi misi selembar, teman-teman. Ini tuh ajakan, sebuah undangan terbuka buat bertransformasi bareng-bareng. Dari yang dulunya mungkin cuma tempat belajar biasa, bertransformasi jadi pusat keunggulan pendidikan yang diakuin dunia. Jadi pertanyaan terbesarnya sekarang, ngelihat peta jalan yang udah sejelas dan setajam ini, apakah komunitas akademik udah benar-benar siap buat beradaptasi, berkolaborasi, dan berani melaju menembus batas-batas yang ada? Wah, bikin penasaran banget ya eksekusinya nanti. Oke, terima kasih banyak udah ngikutin paparan kita kali ini, dan sampai jumpa di penjelajahan ide-ide brilian lainnya.